Kali nasihat dari Imam Syafi'i, jadikanlah dunia itu jadikanlah akhirat itu di dalam hatimu, karena siapa yang dia menjadikan akhirat di dalam hatinya, Allah akan berikan satu keberkahan, ketenangan dan kecukupan dalam urusan dunia. Amin. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Karena kalau dia sampai melekat pada hatimu, kalbumu, dia akan merusak dirimu dan kamu akan diperbudak. Tapi kalau dunia itu hanya sebatas genggaman tangan, maka itu akan menjadi alat sarana untuk menuju yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Makanya kalau mengingat Rasulullah, ketika Rasulullah pada usia 61, Rasulullah mendapatkan anak laki-laki. Betapa senangnya Rasulullah, berarti ada penerus risalah walaupun tidak nabi. Seperti hanya Rasulullah berkeinginan kalau Daud punya Sulaiman, kalau Yakub punya Yusuf, ya, kalau Ibrahim punya Ismail, maka Rasulullah berharap, ya, dengan kelahiran putranya ini Rasulullah juga punya penerus. Tapi qadarullah hanya nggak nyampe 2 tahun, ya, Rasulullah ditinggal wafat oleh putranya itu. Itu kan satu pelajaran di mana cita-cita keinginan Rasulullah itu, ya, seorang nabi pilihan, tapi masalah ajal kematian kehendak Allah. Makanya ketika umur 4 bulan itu kan ditiup ruh itu, dicatat yang pertama adalah rezekinya, ajal kematiannya, kemudian susah bahagianya, amalannya, ya, kemudian susah bahagianya atau surga nerakanya. Itu banyak yang memahami keliru. Itu penjelasannya adalah begitu kuasanya Allah. Yang manusia kan kalau udah bicara mati kan lemah. Nah, Allah nyatakan tentang kematian itu. Maksudnya apa? Ternyata karena Allah telah tentukan kematian, maka kamu persiapkan dengan sebaik mungkin. Wong kita itu kalau kata dokter ini itu kadang-kadang lebih taat kata dokter. Diminum ya sehari 3 kali. Apa jangan atas pikir, enggak, saya tak minum sekali. Oh, betul-betul sembuh betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18, coba kita renungkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya tiap-tiap diri mempersiapkan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, apa pelajaran yang terpenting dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, orang yang beriman itu selalu meningkatkan keimanannya sampai makom takwa. Karena orang yang takwa pasti beriman, orang yang beriman belum tentu takwa. Makom beriman itu tertingginya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara sisi Allah adalah yang bertakwa. Sampai-sampai Nabi mengatakan la fadlun, maksudnya enggak ada keutamaan fadilah Arab atau bukan Arab. Kulit putih, kulit coklat, kulit merah, hitam, enggak ada. Bahkan Nabi lebih mengkerucut lagi, apa mengatakan, bahkan tidak ada kelebihan sedikit pun orang Quraisy illa bi taqwallah, kecuali takwanya dia kepada Allah. Nah, jadi ketika membanggakan kesukuan ini juga enggak islami. Makanya yang perlu dibanggakan itu, boleh kita berbangga dengan iman. Alhamdulillah saya jadi orang beriman, itu harus gitu.
Jangan dia saya jadi orang beriman sih, jadi saya miskin. Nah, miskin terus kamu kalau gitu. Gara-gara iman nih saya jadi ya mulia, boleh gitu. Dengan iman ini saya jadi hidupnya bergairah. Ya. Nggak usah didendangkan Pak. Alam indah pesona, penuh cinta, nggak usah begitu ya. Karena gelora asmara, enggak. Tapi landasnya adalah karena iman. Dan hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan dari esok akhirat. Nah, di sini muhasabah. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla tuhasabu yaumal qiyamah. Berintrospeksilah kamu terhadap dirimu sendiri, periksalah apa yang kamu lakukan itu akan meringankan, memudahkan kamu baik di alam barzah atau di akhirat nanti. Siapa yang dia sudah sering mengintrospeksi, bermuhasabah diri dari apa yang dia lakukan, maka itu tandanya dia diberkahi, dirahmati oleh Allah. Apa sih yang perlu kita muhasabah? Satu, ya iman kita. Dua, ibadah kita. Tiga, akhlak kita. Yang keempat, kaitannya dengan masalah rumah tangga kita. Termasuk rezeki yang kita dapatkan. Mungkin pernah saya ceritakan ketika ada seorang imam masjid, anaknya kecil sekitar 3 tahun, ikut sholat, tapi tiba-tiba dia keluar, ya namanya anak kecil 3 atau 4 tahun, ada musafir yang membawa kantong air. Anak ini keluar dari masjid, dekat masjidnya itu ada kayak duri-duri gitu loh. Dia ambil, dia cucuk-cucuk itu kantong air, ya pecah, belewer kemana-mana. Habis sholat orang kan rame nih, mana siapa sih ini kok? Lah Pak Imam kan di situ nggak kodaro, nggak ada anak yang lain kecuali anaknya dia. Kemudian ada apa? Enggak, istananya imam, menanya imam. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa. Kan bilang enggak ada apa-apa, kau lihat situ. Maka si imam tadi mengatakan, mohon maaf, siapa di antara kalian yang musafir ini? Nah, ini ada seorang yang mengaku, iya saya. Berapa kalau saya boleh ganti? Saya akan ganti berapa ya itu? Udah, yang ini si tahu tadi enggak usah, enggak apa-apa. Tapi si imam tadi enggak, saya lebih tidak ridha kalau Anda tidak mau diganti. Kalau kita ya alhamdulillah. Qadarullah itu masjid dekat dengan pasar. Dia bilang ke musafir, tolong ya, saya lebih tidak ridha kalau Anda tidak mau saya ganti. Dia pulang, dia bawa, rumahnya kan dekat sekali dengan masjid. Pulang dia ambil uang, dia ke pasar. Harga kantong itu katakanlah yang KW, yang enggak ori, katakanlah gampangnya 10.000, tapi dibelikan gantinya adalah yang 25.000. Yang ori. Dan beliau mengganti itu bukan hanya tempatnya aja, ya isinya. Yang menarik apa? Kan kejadian asar, dia pulang, kemudian dia bilang ke istrinya, sayang, sini deh, saya mau ngomong penting sama kamu. Ada apa sih? Gak penting banget, emang gitu ya wanita ya? Enggak, ini anak kita kok melakukan sesuatu yang kayaknya perlu kita koreksi diri kita. Kira-kira ada perbuatanku atau perbuatanmu ini yang
dilakukan oleh anak kita. Kamu kali Pak. Gitu. Kamu nggak usah emosi gitu dulu lah, Ma. Coba kamu pikir-pikir. Aku enggak, kalau aku enggak sih, enggak ada kok. Kamu kali yang melakukan yang nggak baik, tuh anakmu niru. Enggak usah emosi. Kayak emosi gimana? Om Papa tadi nuduh aku kok. Lah aku nggak nuduh, aku hanya tanya. Jangan-jangan ada amalanku atau amalanmu. Kalau aku udah nggak ada, aku yakin nggak ada masalah. Kamu kali. Kayak gitu ya. Sampai akhirnya Isya, sampai ini habis tahajud, ya, kemudian sampailah imam ini sholat subuh, imamin balik langsung dia mengatakan, Pak, iya Pak, kayaknya itu ada karena kelakuan. Suaminya terus nggak terus jatuhkan, astagfirullah. Ya sudah, gimana? Kamu tadi malam kan nggak ngaku toh, merasa bener? Enggak gitu juga. Gimana ceritanya? Aku ingat Pak, waktu nyidam itu 3 tahun yang lalu nyidam itu, aku pingin banget mendapatkan anggur yang kecut. Dia nggak pingin anggur manis, memang pinginnya anggur yang kecut. Nyidamnya itu. Qadarullah, tetangganya nih punya ya pohon anggur, buah anggur. Pas pergi, karena saking pinginnya, dia cucuk itu pakai lidi apa pakai kayu, dia tusuk. Ternyata manis. Itu pun sudah dimuntahkan, tapi dia lupa ngomong sama pemiliknya. Dia habis kata suaminya, ya sudah, selesaikan, kamu bawa uang. Kalau dia mau minta diganti, berapa ganti aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ada apa Bu? Nyanyi ada apa? Itulah kurang lebih. Hendak saya datang kemari mau minta maaf. Loh Bu, nyanyi tidak ada salah kok. Saya punya salah. 3 tahun yang lalu saya ngambil anggur kamu 1. Saya tutup, itu pun saya kira manis, saya kira kecut. Saya karena pengen waktu itu nyidam, pengen yang kecut, ternyata manis. Saya kok lupa ngomong sama kamu. Ini mohon keikhlasannya, saya mau ganti itu. Berapa ya? Ternyata si orang ini nangis. Nggak bisa diganti. Enggak, saya harus ganti katanya. Enggak, saya malah nangis menjadi-jadilah. Jadi si punyai tadi tuh jadi kaget loh, kok wong dia mau minta maaf kok malah nangis-nangis. Kenapa kok kamu nangis? Anda karena hanya 1 butir anggur saja, dan itu hanya 1 senyum aja kok Anda sampai khawatir sekali. Saya ini sudah berdagang bertahun-tahun, saya sendiri suka ngebohong. Hikmahnya menyadarkan si orang ini ternyata. Allah a'lam bishawab. Ya. Jadi muhasabah kita yang pertama jelas tentang iman kita. Kalau kaidahnya kan aliman yazid wa yanqus, bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa. Pertanyaan saya, iman kita ini naik turun, turun naik, atau enggak naik turun turun? Halo? Naik turun, turun naik, atau enggak naik turun turun? Wong tanya kok enggak dijawab. Jadi kalau ada seorang ustadz nanya, muridnya nggak jawab, malah ngambek, ini termasuk murid apa? Tapi ada ustadz ngasih soal, ngasih PR, ngasih tugas, ngasih pertanyaan, nggak dijawab, ustadznya senyum-senyum itu dan memaafkan. Nah, ini termasuk ustadz apa ini? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita muhasabah tentang iman kita, 2 tentang ibadah kita. Bicara ibadah berarti yang wajib dan yang sunnah. Contoh, mohon maaf, sudahkah kita melazimkan yang sunnah ini yang janjinya hebat kata Nabi? Nabi yang menjamin. Barang siapa yang dia menjaga, kalau bahasa saya begitu,
Barang siapa yang dia menjaga sholat rawatibnya yang 12 rakaat atau paling tidak yang 10 rakaat, maka Allah akan jamin di akhirat nanti dia akan dibangunkan dari, yaitu dibangunkan rumah atau istana di surga. Dan ini nggak cukup amin saja, tapi harus butuh dengan pengamalan. Menjaga 12 rakaat, berarti kalau yang 12 4 rakaat sebelum subuh duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kalau ngambil yang 10 berarti 2 rakaat sebelum duhur. Allah. Kemudian akhlak kita, hati kita, ilmu kita. Intinya muhasabah kita adalah banyak-banyak dalam kebaikan. Karena kebaikan itulah yang menjadi salah satu Allah turunkan rahmat kasih sayangnya dan kecintaannya kepada hamba-hambanya. Maka seorang mukmin itu betul-betul dia punya sikap tidak boleh mencela-mencela. Ya. Pagi tempe, sore ya kedelai, gitu kan gitu. Itu yang mencela-mencela kan begitu. Padahal tahu tempe terbuat dari kacang kedelai. Allah alam bisawab. Jadi jangan sampai umur berkurang, kebaikan tidak bertambah. Kontrak kita ini kan dengan kematian. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini yang meninggal banyak orang yang baik ketimbang yang nggak baik? Kenapa itu? Kenapa akhir ini kok orang yang baik itu cepat meninggalnya dibanding yang nggak baik? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Kan ada bilang, bener nggak sih katanya kalau orang baik itu meninggalnya cepat? Saya nggak mau lah jadi orang baik, gitu. Nanti cepat matinya. Malahnya lebih banyak daripada dosanya. Enggak, ini dia orang baik ini kok meninggalnya lebih cepat ketimbang yang nggak baik. Apa rahasianya? Biar nggak nambah. Apa rahasianya? Ya Allah alam, Allah yang menentukan kok kan begitu. Allah alam. Ya sih. Ya, gitu ya. Kemudian satu hal yang penting, karena ini nampaknya sudah sesuai dengan waktunya, sudah nunggunya terlalu lama, malah tosiannya lama lagi. Apa? Yaitu muhasabah kita dalam hal keluarga kita. Kita tutup dengan ya ayyuhalladzina amanuqu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu pertanyaan, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, keluarga yang baik yang gimana? Suami yang baik itu yang gimana? Istri yang baik itu gimana? Orang tua yang baik itu gimana? Anak yang baik itu gimana? Kriterianya. Kriterianya apa? Cuman satu. Orang tua yang baik, istri yang baik, anak yang baik adalah yang bisa membawa dirinya dan keluarganya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami
dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, kan sepatkan gabus lebih cepat bagus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.